lagi bersama kami, yaitu saya Iqbal Desa Putra dan rekan saya bernama Indra Azhar. Oke, dalam 15 menit kami akan menyampaikan dua berita, yaitu berita pertama yaitu pemulung ditemukan tewas bersimbah darah di Gor Curug Bengkulu yang akan disampaikan oleh Indra, dan berita kedua yang akan disampaikan oleh saya, ekonomi turun Bengkulu masuk daftar prioritas performa agraria di Sumatera. Oke, baiklah, kepada Indra untuk membacakan berita pertama, saya silakan. Berita di sini, pemulung ditemukan tewas bersimbah darah di Gor Curug Bengkulu. Bengkulu, Kompas.com, Haibur Rahmat 48, seorang pemulung ditemukan meninggal dunia dengan tubuh bersimbah darah di Jalan Merdeka. Tepatnya di depan Gor Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Sabtu 9 Juli 2022 pukul 5 bagian Indonesia Barat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Polres Rejang Lebong Reza Radiansah membenarkan temuan mayat tersebut. Ditemukan pertama kali oleh warga saat menuju pasar. Warga melihat sesosok mayat tergeletak penuh darah. Lalu saksi melaporkan ke Polres Rejang Lebong. Kata Reza saat dikonfirmasikan Sabtu, menurut berita, korban sehari-hari menjadi pemulung dan mengalami gangguan jiwa. Hal itu berdasarkan keterangan dari pihak keluarga. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban sehari-hari hidup di jalan sebagai pemulung dan mengalami gangguan jiwa, ujar Ibtu Reza. Selain itu, polisi menemukan barang bukti berupa kayu dengan ujung paku, puntung rokok, dompet kantong plastik berwarna hitam berisi pakaian, sejadah dan peci, sendal jepit berwarna merah dan hijau. Diduga korban dibunuh oleh orang tidak dikenal dengan pelaku lebih dari satu orang, kata Reza. Sekian berita, simak breaking news dari berita pilihan kami langsung di ponselmu, pilih saluran Andamu. Sekian berita akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Oke, berita kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri yang berjudul Ekonomi Turun, Bengkulu masuk daftar prioritas reforma agraria di Sumatera. Bila Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra mengungkapkan Provinsi Bengkulu masuk dalam daftar prioritas pembangunan wilayah Sumatera pada program reforma agraria. Wilayah itu termasuk pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, tutur Surya dikutip dari laman Kementerian ATR dan BPN. Pembangunannya ini meliputi di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Payang, Kabupaten Bengkulu, dan Kabupaten Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, serta Kabupaten Bengkulu. Surya menjelaskan, ada beberapa isu yang terjadi di Provinsi Bengkulu, seperti potensi tanah objek reforma agraria atau TORA, lokasi prioritas reforma agraria, penataan akses berupa daerah wisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan, serta kawasan andalan sebagai pendukung pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, dia mengharapkan adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan isu terkait agar dapat memajukan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu. Selama pandemi COVID-19 juga, Provinsi Bengkulu juga mengalami penurunan ekonomi dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Surya mengutarakan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui kawasan andalan dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW nasional. Suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi. Melalui progres jalan tol Bengkulu sampai Lubuk Linggau, pembangunan kawasan andalan di sekitarnya dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Mazwar, berharap adanya diskusi dengan para pemangku kepentingan bisa memaksimalkan koordinasi dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan reforma agraria. Hal ini baik berupa pencarian potensi aset, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitator mediasi jika ditemukan konflik agraria di lapangan.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah data potensi tora yang siap ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan, serta peningkatan pengetahuan pemahaman satuan tugas atau Satgas yang bergabung dalam tim pelaksanaan harian BTRA Provinsi Bengkulu sejak Madura. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Masyar menuturkan, dengan demikian dapat menjadikan strategi dan memberikan manfaat untuk masyarakat Provinsi Bengkulu terkait ekonomi. Pemerintah daerah Pemda menyambut baik dan akan terus berkomitmen dalam memajukan ekonomi serta menyejahterakan masyarakat Lukas Holding. Oke, terima kasih. Itulah berita kami pada hari ini. Baiklah, kepada pemirsa saya ucapkan terima kasih atas mendengarkan berita terbaru hari ini. Baiklah, saya Emil Saputra dan rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.